Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulur, piye kabare dulur-dulur sebangsa tanah air? Doa saya dari sini. Sini ki endi to? Doa saya dari Madiun, jenengan semuanya bahagia, sehat, dan yang terpenting masa depannya lebih cerah lagi. Dan yang jelas mari kita song-song tahun 2022 lebih baik lagi, amin. Dulur, kali ini bulan Januari lur. Januari sudah pertengahan Januari. Banyak pertanyaan, Pak Po saat ini masih pas enggak seandainya baru tanam porang? Kalau masalah pas dan tidaknya itu tergantung bibit yang dipakai. Kalau memakai bibit dari katak itu memang sudah terlambat. Sedangkan Januari ini ketersediaan katak juga sudah tidak ada. Kalau kita tanam dari bibit spora, bunga spora, ya sudah tidak pas karena bunga spora sudah tumbuh semua. Hampir dipastikan nggak ada. Cuma ada daerah tertentu yang saat ini malah panen gitu loh. Saat ini bulan 1 ini dorman karena musimnya nggak sama, tanamnya sekitar bulan 7-8 lah. Tapi untuk area iklim Jawa itu memang saat ini tidak ada bibit lah seperti itu. Tetapi kalau jenengan memakai bibit, misalnya pakai bibit polybagan, ya masih bisa. Jadi untuk saat sekarang kalau ingin sulam, kan kemungkinan dalam tanam itu pasti ada human errornya sekian persen. Misalnya kemarin dengan jarak tanam yang ditentukan atau yang sudah diangan-angankan, jarak tanam sesuai dengan selera masing-masing, ternyata ada salah teknis atau dalam bekerja itu ada yang teledor atau ada yang keliwatan atau ada yang nggak tertanami. Itu kemungkinan juga karena panas, tenaga kerja kita capek dan sebagainya. Itu manusiawi dan biasa itu terjadi. Istilahnya keliwatan atau tanamnya tidak ada yang kelewatan gitu loh. Itu kan kalau dilihat kan kurang sedap. Sedangkan pasti ditumbuhi rumput juga. Ada juga yang tanamnya sesuai dengan prosedurnya, sesuai dengan yang direncanakan, tetapi di tengah jalan ada penyakit semacam busuk pangkal batang, semacam layu, terus akhirnya mati. Akhirnya juga jumlah populasinya juga berkurang. Katakannya sudah dihitung keluasan sekian kali sekian, panjang kali lebar sekian, keluasan sekian. Terus dengan jarak tanam sekian kali sekian, akhirnya menghabiskan bibit sekian lubang atau sekian benih gitu. Tapi ternyata baru perjalanan beberapa bulan sudah ada yang mati, ada yang kena penyakit dan sebagainya. Maka dari itu perlu juga untuk disulam atau ditanami susulan. Ditanami susulan tempat-tempat yang mana daripada tidak tertanami. Dan sulam ini terjadi di pertanian apapun lur. Semisal tanam jagung, terus ada yang human error dimakan tikus atau dibawa semut atau dimakan serangga, akhirnya juga atau mati kena busuk pangkal batang juga di jagung juga ada.
semacam itu pasti disulami lagi. Dan sulam itu yang terbaik memang pakai bibit polybagan atau bibit yang posisi sudah hidup. Posisi sudah hidup. Terus saya masih punya sisa katak Pak Poh. Kalau jenengan masih punya sisa katak, ini kebetulan saya masih ada sisa katak sedikit. Ini juga saya polybag dulu. Jadi kalau disusulkan di ladang malah nanti ditutup rumput, malah nanti gagal hidup. Lebih baik di polybag dulu, nanti kalau sudah hidup, sudah berdaun mekar, baru disusulkan ke ladang. Jadi untuk dulur-dulur sebangsa setanah air. Terus saya lihat kemarin Pak Po tanam pakai bibit cabutan. Itu begini dulur. Pakai bibit cabutan boleh-boleh saja, nggak masalah. Tetapi kalau bibit cabutan itu ada teknis-teknis tertentu. Mungkin jenengan bisa mengikuti konten saya, di scroll saja, itu ada juga yang pakai bibit cabutan. Jadi pakai bibit cabutan kalau musimnya dari pagi hujan sampai sore oke. Atau setelah tanam biasanya kalau bibit cabutan tanamannya sore lur. Jam 2 gitu diperkirakan nanti sorenya hujan. Dan bibit cabutan itu condong cocok ditanam di bawah naungan. Kalau jenengan pakai bibit cabutan ditanam di tanah lapang yang enggak ada teduhannya sama sekali, biasanya langsung layu dan akhirnya dorman awal. Tidak mati sih. Untuk umbinya musim depan akan tumbuh, untuk kataknya juga akan tua, tetapi untuk perkembangan musim ini dia cukup sampai di situ. Jadi dulur-dulur sebangsa setanah air, kalau ada yang godang, ada yang enggak tumbuh, ataupun ada yang kelewatan, itu sebaiknya ditanami susulan. Dan untuk tahun ini harga polybagan juga sangat miring dibandingkan tahun-tahun lalu lur. Kalau tahun lalu 2.500 sampai 4.000. Untuk tahun ini kelihatannya mulai harga 1.500 sampai maksimal 3.000-an lah. Jadi untuk harga turun jauh. Jadi untuk harga polybagan antara 1.500 sampai 3.000 untuk tahun ini. Ini perkembangan pasar bibit polybag lur. Itu biasanya di tempat lur. Di tempat. Kalau tambah pengiriman juga biasanya kalau ambil sendiri segitu, kalau kirim biasanya termasuk sesuai dengan negonya lur. Sesuai dengan nego dan kesepakatan akad jual belinya. Kalau saran saya, kalau beli bibit polybagan silahkan datang ke tempat-tempat sentra itu, atau kalau beli di tempat yang bisa dipercaya. Karena di dunia polybag juga banyak penipuan lur, PHP juga banyak. Maka dari itu sebaiknya jenengan tidak terlena. Karena ada lagunya, ku terlena. Ada lagunya seperti itu. Jenengan jangan terlena dengan janji-janji manis, karena sekarang ini mafia-mafia yang sebelumnya bergerak di luar porang sudah banyak masuk ke porang. Usahakan kalau beli bibit diseleksi, pilih yang bagus, datang ke sentra pembuatan polybag, dan syukur-syukur milih sendiri. Itu malah lebih bagus. Dulur-dulur sebangsa setanah air, tetap semangat. Dan semoga harga tahun ini bisa stabil atau bisa bagus lah gitu. Walaupun acuan untuk harga sekarang ini belum ada lur, untuk harga umbi produksi.
dan saya sendiri nggak berani untuk prediksi. Kalau tahun lalu, tahun sebelum-sebelumnya berani prediksi, tapi kalau tahun ini karena pergerakan pasar juga sangat luar biasa, nggak bisa diprediksi, dengan sangat luar biasa ngeri lur. Yang penting tetap semangat dulur dan jaga seduluran. Petani itu bebas, petani itu cerdas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suwun.